Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab wujubil iman. Bab wujubil imani, tapi bab nerangno wajib iman. Iman birisalati nabiyina kelawan kautuse nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jam'in nasi maring sekabehane manusa. Wanat khilmi lalilan nasah utawa merevisi utawa merubah pira-pira milah, pira-pira agama. Bimillatihi kelawan agamane nabi utawa bimillatihi kelawan agamane nabi. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Lais an Sa'id bin Abi Sa'id an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya min nabiyyin illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan aw hawahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Ma minal anbiya ya ora ana iku saking pira-pira nabi. Min nabiyyin utawi nabi sapa wae. Tangkir nu takmin. Nabi siapa saja iku mesti illa qad utiya kecuali bener-bener ben paringi sapa nabi. Minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian. Minal ayati sanging pira-pira pertanda kenabian. Ma tegese perkara, maksudnya ma tegese pertanda ni mani badal istimal sanging ayat. Ma tegese perkara. Misluhu kang iku kelawan sepadane ma. Amanah dadi iman alihi ing atase ma utawa ing atase nabi sapa al-basyaru sapa manusa. Wa inna ma kana ing sinene ana apa Allah di perkara. Wa inna ma kana ing sinene ana apa Allah di perkara uti itu kang den paringi sapa ingsun. Wahyan iku rupa wahyu. Awha ingkang paring wahyu sapa Allah ilayya maring ingsun. Fa'arju mongko arep sapa ingsun fa'arju mongko arep sapa ingsun Nabi Muhammad an aku nayen to ana sapa ingsun iku aktarohum iku luwih akeh ambiya apane tabian apane pengikute yaumul kiamat ing dalem dina kiamat yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa inna ma kana ing sine ana apa Allah di perkara uti tukang den paring sapa ingsun wahyan iku rupa wahyu. Awha ingkang paring wahyu sapa apa ilaya maring ingsun. Farju mongko arep sapa ingsun anakku yen ana sapa ingsun iku aktaruhum luwih akeh ambiya apane tabian apane pengikute yaumul kiamat ing dalem kiamat. Ini kalau maca muslim namung hadis tunggal niki ya, tapi niki menjadi dasar agama ya, dasar. Suwi tok sudah macet itu. Payah. Kalau terangkan begini. Terus ini kalau sekali takdir, sekali sempat. Keyakinan ulama sedunia, Nabi itu tidak bisa dihitung. Karena di muqtadal ayat, walaqad arsalna rusulan min qablik, bahwa Rasul itu banyak asal sebelum Muhammad. Kemudian minhum man qasasna 'alaika, minhum lam naqsusna 'alaika. Sebagian mat tak critakno kowe, sebagian enggak. Jadi Nabi Muhammad sing nabi mawon ada rasul-rasul yang enggak beliau kenal. Mergo wa minhum malam naksus napa? Sampai ada ulama mengatakan bahwa ada bil anbiya ka ada di romal. Pokoknya tidak bisa dihitung jumlah nabi, jumlah rasul. Cuma ada konvensi ulama sedunia yang wajib dikenal, diketahui itu 25. Ini yang disebut dengan akidatul awam belum ada menidiri nusun nopo wujudna soleh wa ibrahim kulum mutaqin. Nah kemudian 25 ini periodisasi dakwahnya atau kerisalahannya itu diidentifikasi oleh ulama lewat riwayat terutama oleh Quran dan hadis sahih di pencaman Rasul silane. Dan itu dimulai Nabi Nuh. Ya, jadi kawitan Rasul bukan Adam. Kalau dalam tulisan ulama mesti sanggih Nuh. Ya, karena Nuh itu awalul Rasulin bu'itsa fil ardi. Yang pertama untuk mandat khas Rasul.
Kenapa tidak dihitung dari Adam? Karena Adam itu masih khas ubuwah ma'al bunuwah, khas orang bapak dengan apa? Anak. Sehingga periode Adam tidak mungkin ada syariat sedetail ketika periode Nuh, karena Nuh itu sudah nabi ketiga. Ya, keyakinannya ulama dunia rata-rata ngitung periode setelah Adam baru Nabi Idris. Idris tidak nabi risalah. Kemudian baru Nabi Nuh, ini yang benar-benar nabi bawa risalah, bawa aturan. Itu zaman karena Nabi Nuh itu bawa risalah, bawa aturan. Iku wis gawane aturan mesti melahirkan problem. Problemnya aturan itu apa ya? Dilawan. Karena aturan mesti apa? Dilawan. Nah, ketika dilawan, orang Nabi mesti punya metode, punya panduan gimana menghadapi lawan atau musuh agama. Kemudian Nabi Nuh sebagaimana yang dikenal, niku dakwah walaqad arsalna kan ila qaumi falabisa fihim alfatanatin ila qomsina wa aman. Niku periode dakwah niku sangat ngatus 50 napa. Dalam tempo 950 tahun itu ngendikane Nabi Nuh, inni ta'autu qaumi lailau wa nahar. Falam yazidhum du'ai illa napa. Sampai berbagai metode dijajal, termasuk metode summa inni a'lan sulahum wa asrartu lahum napa israr. Metode iklan, metode terbuka sampai metode israr. Nah ini perlu harus dikenal ya. Karena kadang orang hanya mengenal bahwa Nabi Nuh pokoknya akhirnya masuk mau kaum ini. Padahal masuk mau itu sudah wajar sekali karena 950 tahun diajar berbagai metode kulira gitu. Kalau latihan nyanyi, khusus direwangi meruntus keturunan sing ra seneng iki kirang. Terus aku betul tahu khusus ya wong biasa-biasa. Wah rugi deh mulai. Kan lho jajal iki khusus ra betah. Jebule perlakuan masyarakat ya biasa-biasa. Yang kula nu pertama nggih teng Naruan sering ra keturunan lunga teng pandangan sering ngono protes. Jenengan wong alim ora keturunan. Jadi takokno kiai sing keturunan itu kesal ta urung. Kan mereka rata-rata teman saya tak takoki. Kowe keturunan terus wong seneng nggih terus tapi kok. Larang. Itu Nabi Nuh juga gitu. Metode apa saja dijajal. Metode israr, metode iklan. Ta'utu qaumi lelau wano suka. Walhasil akhirnya Nabi Nuh putus asa, kemudian terjadi fatalistik itu tadi. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina nabo. Innaka intazar tumidillu ibadaka wala yalidu ila fajiran kafar. Kemudian setelah Nabi Nuh, itu yang tercatat oleh sejarah dan didokumentasi oleh ulama itu hanya 5 nabi. Jadi dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Dan teman ngerti, Nabi Ulul Azmi itu rata-rata ulama ngitung itu Nuh, Musa, Ibrahim ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi Sinten Muhammad. Tapi ulama itu kurang ajar. Saya harus bahasa aku nak bahasa vulgar, kan vulgar kualat. Tapi aku lo jatah. Ulama itu kurang ajar. Dari ini ulama-ulama Nabi Ulul Azmi papat itu sing Nabi Muhammad rasa-rasa juga Nabi Nuh. Ke partai. Ulama itu cerita di antara Nabi Ulul Azmi itu Nabi Muhammad dirapati datang ke sini Nabi. Mulane ra ono ning riwayat hadis Nabi Mi'raj ketemu Nabi Nuh. Mereka rapati Allah. Kok kalah-kalah ono riwayat, tapi tidak ulama kaliber. Mulane itu betul ulama balik di ulama tenan sing ngarang-ngarang kitab hadis. Betul ulama maklar partai betul ulama tenan. Tapi ternyata ya, di riwayat-riwayat hadis sahih itu Nabi itu kelihatan melawan sekali metode yang dilakukan Nabi Nuh. Yaitu metode hancur-hancuran, cara Jawa pasot. Karena menurut Nabi Nuh, teorinya Nabi Nuh teori genetik. Nak gento mesti ngelahirno gento. Makanya ketika gento-gento ini dihilangkan, kemudian pertanyaannya Tuhan, lalu anaknya kayak apa? Udah ikut dosa. Dari Nabi Nuh, anak gento mesti ngelahirno gento. Gene gento mesti lahirin apa? Gento. Wala yalidu ila fajiran. Umpama duwe anak mesti yang ngelahirno gento. Walhasil akhirnya dituruti pangeran, semua orang itu musnah, termasuk anak-anak kecil yang enggak berdosa. Ketika periode Nabi Muhammad mengalami hal yang sama, saat beliau diusir dari Mekah, hijrah ke Habasyah, kembali ke Mekah diusir lagi hijrah ke Habasyah kedua, baru hijrah beneran ketika periode
Madaniyah. Jadi sebenarnya Madaniyah itu sudah hijrah ketiga gitu. Cuma paling sukses. Itu Jibril mencuri Nabi ya Muhammad, kalau kamu ingin apa gunung Uhud atau gunung ini saya tungkapkan menjadi kafir Mekah. Malah Nabi itu mau mahdi kami keenakum layanan. Nabi misalnya tetap gendut terus, Abu Jahal mati gendut terus. Umpama bapak-bapaknya tetap gendut, saya berharap anaknya koyok. Ini mulai rubah kan, berarti teori Nabi Muhammad, anak tak mesti niru apa? Anak yang soleh bajingan birang-birang, anak yang bajingan jadi yang soleh ini apa? Birang-birang. Ternyata teori Nabi Muhammad itu yang benar, dan kebenaran teori Nabi ini yang paling abadi lah yang kiamat. Kita orang percaya teori TPG. Pangeran nak nunjuk ayat nak teori ini Nabi lebih benar timbang teori ini Nabi itu sama dua TPG TPA. Bapak ora salat rambutannya ora poso. Karena itu sekolah TPG mulai salam. Baik salat napa? Bapak wis mungkin. Roy salam ke anak. Engko wae poso cat mini do poso bapake mangan iki. Lu TPG TPA baru kenal. Itu terjadi pengislaman secara kultural. Ora lewat kiai tapi lewat anak. Akeh wong abangan enggak ngelawan kiai. Mergo anake wis sekolah TPG. Nak mulai ya salam ya berperilaku Islami. Bapaknya akhirnya abangan mau kalah be anak tuh anak. Nanti kiai itu gede wong gede anak kan kayak itu. Nah, teori itu yang dimaksud Nabi fa'arju an aku na aksarahum tabi'an yaumal qiyamah. Akhirnya Nabi dianggap menangis. Walid bin Mughirah itu orang yang paling sangat serius biayai kudeta, biayai pembunuhan, biayai macam-macam dia supaya Muhammad kalah. Ini Walid bin Mughirah itu salah elek wong. Abu Jahal ya elek wong. Tapi sing bersejarah dalam Islam, wong Islam kabeh utang jasa ambek jasane Khalid. Padahal Khalid itu anak selingkuhan. Jadi Walid itu rasa sekedar gendong musuhin Nabi Muhammad. Lu pakar selingkuh. Jadi anak selingkuh. Tapi periode Khalid itu jadi pahlawan apa? Islam. Itu berarti Nabi mustajab. Jadi ketika Nabi akhirnya ora kersa membumi hanguskan Mekah, niku mpun manen Khalid bin Walid. Ini ku piyambak Islam sausé perang Uhud. Termasuk manen malih Ikrimah. Ikrimah rak bin Abi Jahal. Bapak Abi Jahal kagungan anak sinten? Ikrimah. Banyak sekali sahabat-sahabat yang Islam padahal bapak kafir. Mustafa senang jadi dene kiai ragu bapak kiai. Jadi bapak melarat ragu itu anak melarat kan oleh dilawan lah. Berikut genetik itu ra iso marisno napa? Ketalian. Bon, kula cerita. Akhirnya semenjak itu teori Nabi Nuh direvisi total. Semua ulama Islam ijma maksudno model Nabi Nuh tidak boleh ditiru. Sehingga semua Nabi boleh ditiru itu tidak benar. Kaidah bahwa semua Nabi boleh ditiru itu tidak benar. Artinya ketika syariat ini benar-benar dinasah, dihapuskan, direvisi, maka syariat ini tidak bisa dipakai. Termasuk Nabi Nuh punya syariat maksudno kaumnya. Karena syariat ini direvisi Nabi Muhammad tidak boleh, ya sudah syariat ini berarti apa? Tidak dipakai. Makanya nanti ada babunat millati jamil anbiya bimillatihi. Bahwa syariat semua nabi dinasah oleh syariatnya Nabi Muhammad. Yaitu mulai ahkam al-fiqhiyah sampai masalah al-manhaj dakwah. Ini ruang tenan, namanya salah. Mulai al-ahkam al-fiqhiyah, misalnya dulu kalau baju kena najis era Nabi Musa digunting. Sekarang hanya cukup dicuci. Dulu tobat era Nabi Musa faktuluan fusakum. Harus dibunuh. Era Nabi Muhammad istighfar dan nangis gue gedek-gedek supaya lebih murah. Paham ya? Soalnya politik duit mau gelap-gelap lah gue istighfar nangis awangannya istighfar. Soalnya walhasil orang usah bunuh-bunuhan. Itu banyak revisi hukum baik fikih maupun manhaj dakwah. Ya. Makanya tenggene nazuman Jawharatul Tauhid diterangkan wanat hum ba'du millatihi bimillatihi. Itu harus dinasah. Nah, saiki sing dadi masalah. Apa dinasah pula syariatnya Nabi Musa? Ya sama dinasah. Syariatnya Nabi Isa ya dinasah. Ini ketok kita Quran itu
akar sejarah konsisten. Dan Nabi lima ini sing ra dinasah mau syariatnya Nabi Ibrahim. Karena jelas-jelas di antara ulul azmi Nabi Muhammad untuk mandat anit tapi millata Ibrahim apa? Mungkin zaman. Makanya 5 nabi ini ulul azmi, tapi tidak harus kita ikut. Karena nabi kita tidak sama. Yang nabi kita harus sama itu hanya anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Sebab itu dalam sholat hanya ada wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tidak ada Musa, tidak ada Isa, apa meneno, beda partai. Ini tenan, pulau nggak dibilang tapi tenan. Guyonane pulau itu jadi tanah. Timbang nangis Mustafa. Yo nangis rugi, yo rugi kebodohan. Niku ketara bahwa Quran itu linear. Jadi ketika Nabi Muhammad hanya disyariatkan dengan Nabi Ibrahim, misalnya Quran ya anit tapi millata Ibrahim apa? Ya wa salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali napa? Begitu dikan menyangkut mudin ya melak-melak ngono. Mudin nak marahi wong wis mati, kan tak kok iman abuka bapakmu sapa kan jawab Ibrahim. Jadi wis patut kabeh sak mudine sak kiyaine to. Ora kalau di Bapak Ibrahim di mana buka kan jawab napa? Ibrahim. Iku silsilahe panjang, bae saiki dadi rutinitas mudin silsilahe panjang. Saiki dadi rutinitas. Wae man abuka kan jawab sinten? Ibrahim. Jane mayite ora karep Bapak Karmen Ibrahim. Lah iso tak kan anut. Man abuka kan jawab sinten? Ibrahim. Termasuk menyangkut ngadepi wong dolim. Lagi semburu di rumah kiai-kiai. Ngadepi wong dolim atau wong ra seneng. Ini semburu sama rumah. Nabi Nuh ngadepi wong ra seneng, akhirnya dipatutno. Nabi Musa ngadepi wong ra seneng, akhirnya ditenggelamno ning laut sinten Merah. Nabi Isa ngadepi wong sing salah paham bingung. Nak bingung terus ra melok-melok. Kate wong soleh. Wong soleh itu nak bingung terus muni ra melok. Partai ora jelas kabeh, mboten derek. Wah, iki wong soleh modele kembar. Wah, senengane muni mboten derek. Kuwi cerita kuno. Bareng Nabi Isa roh kaum itu salah paham tentang beliau. Mergo ana sing nganggep dekne pangeran, ana sing nganggep anake pangeran logos, ana ibnu wong, ana macam-macam. Ya muni mboten derek. Nabi Isa maksudnya pikiran intu azizhum fa innahum ikan. Nah niku urusane jenengan to Gusti jenengan siksa niku kaula-kaulane jenengan diam. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ora ghafurur rahim niku al azizul hakim. Soal jenengan sepuro, lho jenengan yang ngambil kebijakan lho, kula ora melok-melok. Iku kate wong saleh mulai dhisik ra melok. Jadi tak kumpul barang ya melok. Nabi Muhammad boten, bolak-balik Nabi Muhammad anit tapi millata Ibrahim apa? Lah Nabi Ibrahim ngadepi wong sing ora seneng, ngadepi wong sing gedeng, faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nak karuan sing seneng kula Gusti, karuan kelompok kula. Nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Makanya semenjak itu metode Nabi Muhammad sampai ulama ila yaumil kiamah nak ngadepi wong dolim ku sabar. Paling sabar yang kayak ulama kancanan wong dolim. Kok sabar. Enggak, seperti wak terkenal nakal kok asal sabar. Mergo ana metode dakwah ulama Nabi berhadapan-hadapan mbek wong dolim. Mulane akeh kiai sing disenengi preman. Angger satu ulama mesti preman tenan. Mergo ora tau ulama alim gedeng wong. Lho cerita ngono kira-kira tak melok-melok. Kulo nek ulama dadi ngerti sanad-sanad ngoten niku. Kulo kan saiki kan jalan mundurin pirang piye. Tapi kan rapati wong curiga, angger gak pati capres kan gak pati curiga. Misale dolen maling titik, tak kancani paling banter toto-toto wae Gus gak nobatno maling. Tapi nak sing dolen wong gede-gede mesti wong curiga, untuk piro kok ana. Ya tapi sampean harus tahu sejarah itu. Sampean tidak boleh seuzon. Karena kita tidak punya sanad berhadapan-hadapan orang dolim. Lepas dari mungkin per personal ada kasus, per oknum ada masalah. Tapi tidak bisa dalam pakemnya umat Nabi, pakemnya ulama Nabi tidak boleh berhadapan-hadapan sama orang dolim.
Meskipun harus ikomatuhan loh ya, kalau hukum ditegakkan gitu. Tapi nggak pernah ada sanad berhadapan sama orang. Jika mulai di sejarah Nabi Muhammad ya nyabari Jaksur, nyabari Suroko. Kayak apa Suroko 3 kali mau membunuh Nabi, sudah jelas-jelas di depannya Nabi ya diangkat, ditarik. Pas sampai mata ini jerum jarane, ya ditarik Nabi diselamatkan. Habis patenya diselamatkan. Ya akhirnya tak dipateni ya dia. Jaksur jelas-jelas di Nabi di anak mata ini mayam melakukan ini ya Muhammad, mati saya aku dewean, aku gak pedang. Siapa apa? Ketika Jaksur akhirnya pedang jatuh. Nabi Muhammad juga pedang, lah saya ini tersing jaga kowe itu apa? Ya ora ono Mas. Ya ora apa-apa, dikalian temen. Terus dan itu ditiru oleh para sahabat, para wali songo. Termasuk cerita yang populer yang obat manusia Sunan kali. Dan banyak cerita seputar itu. Sampai tanya seputar Jombang dulu Basim Masari. Sing daerah ini Jombang mergo hijau be abang. Dulu sampai menjadi daerah hijau karena Basim Masari nyabari wong abangan yang Jombang. Tanyakan sejarah Mbak Kudori Tegalrejo. Dulu di situ juga ngadepi geng-geng Tegalrejo. Kemudian ditugaskan beliau. Tanyakan sejarah Mbak Karim di Lirboyo. Pondoknya Syekh Duki di Lasem. Dulu tempat prostitusi. Termasuk Mbak saya, Mbak Sidik. Dulu ya juga gitu. Semua sejarah ulama-ulama top mesti bersentuhan, bersinggungan, berinteraksi dengan wong-wong. Dan reputasi ini rata-rata ya ramutung, ya maksud masalah. Saya ini saking sabar itu berkawan. Ora usah kalah. Itu permainan kelas tinggi. Orang seperti gue ngaji aku latihan ngalim, latihan Gus Nuzul. Ya, kok repot. Lalu itu nanti hadis ini hadis favorit saya. Saya dulu pas ngapalkan hadis ini zaman tengsaran. Ini hadis populer saya, hadis favorit saya sampai sekarang. Bahkan saat saya di depan Ka'bah itu paling senang sama hadis ini. Kalau ini senang, hadis-hadis yang model awam, maksudnya itu ulama segaul kanjanan dolim yo enak cara kalau cocok. Jadi napa? Jadi kula hanya lawati Nabi ya Nabi cocok kula jenengan karena ada repot. Jadi cocok kula. Jadi kita rasa saja jadi FPI, jadi kolegane. Nah, enak kula cocok. Jadi ini itu nanti guyon gitu. Sebab itu Nabi berharap dengan metode itu kata Nabi fa'arju an aku na'adarahum tabi'an ya. Umpama Musa sadar, umpama Musa kayak Nabi Muhammad itu aja anak Fir'aun wis iman. Saleh ditenggelamno ning Laut Merah, ya ora diturunan wong tenggelam. Bapak sadar titik itu wae diturunan ini. Salah ya sabar ditenggelam. Buktinya Nabi Muhammad sabar titik Abu Jahal dua anak Ikrimah. Walid dua anak kok. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang anaknya musuhnya Kanjeng. Ya sampean arep percaya, kayak takokno geng-geng teng Indonesia. Semua pondok di Indonesia. Sejarah ulama di situ mesti nobatno wong-wong nakal di seputarnya, di geng-geng, di geng-geng. Ada santri anak lonte, santri anak bajingan, santri anak itu. Karena itu tadi dalam proses sosial itu seorang ulama tidak melahirkan kebencian. Memang ulama tetap mengatakan maling itu dosa, selingkuh itu dosa. Tapi perilaku hariannya ketemu maling jadi tidak putih, oh gitu ayah ini. Orang maling ngomong jalan. Apa kiai kan ngoten, apa ketemu maling ya monggo-monggo gitu. Padahal di situ mana terkenal apa? Nah, itu tenan. Ya akhirnya kan mendapat simpati. Nah berhubung rakyat ya orang dianggap kebar kesel. Tapi ini tenang. Pulau niku mulai cilik anak kiai, bapak pulau niku riyen termasuk kiai kontroversial di daerahnya karena dekat sekali sama maling-maling. Termasuk dulu banyak temannya beliau yang akhirnya ditembak misterius. Itu dulu yang nobatkan tuh bapak. Ya karena itu tadi, karena tidak ada indikasi kebencian, kedengkian, mereka mau berproses tobat. Ya sampai mereka wasiat kanan gitu, wes aku tak jeng sing ngakoni dia coba seneng Nur Salim, gue sebenarnya mondok ning Nur Salim. Karena mereka zaman interaksi dengan kiai tidak ada kebencian, tidak ada cap, tidak ada stigma. Sama Nabi Muhammad juga gitu. Diam-diam kayak Abu Jahal, kayak Abu Thalib, kayak Abu Lahab, diam-diam ngomong begitu. Jadi Muhammad itu benar. Cuma kan merebut kekuasaan. Tidak apa-apa ke anak Muhammad itu banyak yang diam-diam wasiat anaknya supaya ikut. Itu pentingnya tidak melahirkan apa? Kebencian.
Mengenai Quran paling gede, ana kebencian dimunculkan. Mengenai sampai ayat qad badatil baghdha min afahihim. Wong kok nganti ngetokno kebencian wis parah. Mesti wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nak raine wis ngetokno kebencian mesti wa ma tukhfi suduruhum makbar. Wah ning dadane wis daftar. Lane rata sak lain yang. Jadi mana termasuk ciri utama orang baik dari Quran wal kadziminal bisa mengendalikan emosi. Ya sudah. Jadi nak ketemu mau Pak, gitu. Aku itu gak ada. Hati-hati di ulama, iya hati-hati di ulama. Jadi tenang dulu. Jadi kalau ini guyon tapi tenanan, gak ada sanad seperti ini. Tenanan gak ada sanad. Dan saya yakin saya benar, karena saya hanya baca dari riwayat-riwayat Sahihah. Dan dikuatkan oleh ayat-ayat Quran, yaitu tadi kayak Anit tabi millata Ibrahim apa? Anit. Ternyata metode Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asoni fa innaka ghafurur. Akhirnya Nabi Muhammad mengikuti itu, dan itu diikuti oleh ulama sedunia sampai ila yaumil qiyamah. Lah akhirnya lahirlah pula kayak jamaah tabligh, kayak ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia menjelma jadi NU Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menurut keputusan Rabitatul Alam Al-Islami masih sunni, teman jangan salah paham. Dia tahu keputusan MUI masih apa? Sunni. Wes ora sunni mustaqil belia gendut. Kita beda mungkin ya, tapi masih sunni. Bahkan Wahabi saja menurut keputusan Rabitatul Islam itu masih apa? Meskipun pola sininya beda. Ya beda itu nanti juga gini orang beda bisa. Senang kok beda urusan dialog. Beda bentuk liar orang kena. Misalnya bedanya kita Wahabi kalau nanti juga gini ada dua. Senang kok nanam kebencian. Kalau nanti dialog gini dialog. Mau gawe beda itu keren nak kena. Senangannya kok mungkin apa? Masalah. Wah, aman bedanya urusan kubur sampai. Payah itu. Lalu itu berarti ngendikane Nabi fa'arju an aku na aksarahum tabi'an. Ya. Kulo niku nate sampai sering mati saya Nabi Musa. Mergo merasa salah. Ketangan-angan dan Nabi Musa musuh Nabi Muhammad. Tapi kayak semela-mela, kalau bela-bela kayak semela. Ini kan Nabi Muhammad itu sangat ngapi-ane wong. Diarani wa innaka la ala qulubin. Bukan Nabi berakhlak. Sajane Nabi itu yang ngeritik di manhaj sebelum beliau. Lalu Nabi ngendikan kabeh Nabi untuk jatah mukjizat. Lewat jatah mukjizat itu dekne diimani. Ma minal anbiya min nabiyyin illa qatu tiyanal ayat ma misluhu aman alaihi. Jadi kabeh nabi untuk data mukjizat, sing lewat data mukjizat itu dekne diimani. Misalnya zaman Nabi Musa, gara-gara tongkat aja itu wong mesti terus iman. Zaman Nabi Sulaiman gara-gara diakek Sulaiman itu wong tunduke ra karuan, termasuk manusa jin manuk gara-gara akek napa? Lah Nabi Muhammad ora duwe akek, ora duwe tongkat. Duwene mok Quran. Tapi Nabi aneh ngendikane justru mergo duweku Quran iku aku sampeyan duwe pengaruh paling akeh nganti dina kiamat. Mare kula nak sering mati kaya Nabi Musa. Tapi ora krana hormat, krana ngrasa salah, sering. Artinya ngrasa salah ngeten. Kula wingi ngaji teng Bojonegoro jamnya menten tapi kula wingi teng Nabi Musa ya kalah hebat ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ninggalo Quran. Quran itu sebuah manhaj, sebuah sumber ya Nabiul Hikmah. Ya mata air hikmah. Misalnya wong frustasi, gento, wong dolim, ijek dipanggil-panggil kuliah ibadil ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ora oleh putus asa. Misalnya sing soleh wali supaya ora seneng dunya, ora seneng gemerlape dunya dinasihati kul bi fadlillah wa fi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Akhirnya mereka asik dengan Tuhan, asik dengan istighfar, asik dengan baca tasbih. Sing setengah-setengah kaya Ruhin Mustafa ya ana khitab nak umat Nabi ya nang apik, nak umat elek nang istighfar. Wa yadruna bil hasanati saya. Jadi makome iku ya umat ora umat. Ya ana metodene maksudnya wa'bi sayyatal hasanatan apa? Tampuha. Cara bahasane Quran wa yadruna bil hasanati
lengkap. Sing gento ya ana metodene. Sing setengah-setengah ya ana metodene, sing saleh ya ana metodene. Akhirnya keunggulannya Quran saat Nabi wafat masih dibaca, dipakai. Masih bisa apa? Dipakai. Dan Nabi Musa rak mboten. Umpama Nabi Muhammad ninggal tongkat, paling saya ini museum kedelok-delok. Ya itu mulai ngerasa sudah Nabi Musa. Lalu dia kalau minyak Nabi Musa, lemahnya itu. Memang pas urip biasa. Mergo segoro diseblak jadi kering, diseblak meneh jadi keron tenggel. Pas urip pancen dah. Tapi hanya sesaat Nabi Musa megang. Ora dadi ila yaumil kiamat. Umpama ijeo paling emosi. Nah, Quran kan boten. Menjadi metode sebuah bangsa, menjadi satu karakter sebuah komunitas, menjadi sumber sebuah agama. Akhirnya Nabi wis wafat, Quran jalan terus. Paham ya? Yo ora dulu ada emosi, yo mergo dibawa ke hati mukmin masing-masing. Sing atine rugen berkomaret sabar. Nah ning atine aku wong alim wis mulang, atine madun yo sabar ora. Ya mawas. Iku mati-matian. Niku kula sadar tenan bahwa hadis ini hadis spesial. Makanya saya katakan hadis ini hadis favorit saya. Meskipun Nabi punya resiko besar. Resiko besarnya Nabi apa? Karena Nabi tidak punya mukjizat konstan, mukjizat yang instan. Nabi itu dianggap Nabi paling ramutu di era hidupnya beliau. Mergo Nabi Musa itu ditakuti Sakaratul Fir'aun gara-gara tongkat. Sulaiman ditakuti manusia jin sampai kewan gara-gara akeh. Mulane wong kiye-kiye nak darane akeh napa? Sulaiman. Paham ya? Sampai film-film barat di kerajaan Solomon. Nabi Muhammad boten gadah, jadi ana sing wedi. Sampai wong kafir Mekah nak ngenyek, mat dadi nabi butuh tongkat-tongkat to. Sampai ana laula utia misama utia. Musa mat dadi nabi butuh tongkat-tongkat to. Lawaran. Lawaran tenan Nabi Muhammad itu. Diusir yo keparat-parat kan. Terlunta-lunta napa? Wah, Nabi Musa diusir, wah, pangkatnya main. Lho iki tenan. Mulane kula nak nyolawati Nabi nangis tenan. Ya Allah, betapa sabarnya Nabi Muhammad. Gara-gara kepengin marisi Quran dan bisa abadi, beliau harus nanggung resiko saat hidupnya enggak ditakuti orang karena enggak ada mukjizat yang instan. Nak Musa enak deh. Mulane dekne dhewean mek Nabi Harun mara kerajaan Firaun yang dikawal ribuan pengawal santai mentang-mentang ditongkat. Tenang ae. Mara kerajaan. Nabi Muhammad enggak bisa lari. Sampai dulu ini gua tur ditangisi Abu Bakar. Gua tur mboten gua sing mendelep koyo gua selarang gua tenang. Gua tur gua ning Arab ngoten mung sithik tok. Mulane dari Abu Bakar lau absara ahaduhum ila qadamihi la absarana. Umpama wong kafir delok sikile dhewe wae ketok. Wong guane gua transparan. Yo lara tenan. Kak duwe tongkat gak ada akhir. Ngono saiki kiai itu seneng siman. Iku ora ono tanah ate, paham. Iku syaratnya tok Nabi Musa, tok Nabi Sulaiman. Paham ya? Nak tanah tok Nabi Muhammad mau Quran. Paham ya? Ini tenan. Mulane kula niku buaga. Dadi ulama Quran tak gagal. Ya puede. Nah, ini kalau nusuk bolak-balik ngomong mbek bojo kula mbek santai-santai. Ya, aku dikandani di santet uang mbek kamu aja dengan santet itu ora ya biasa wae. Seperti ini. Misalnya mati tenan ya aku mau cokoran aja lu ngerasa suruh nasa atau pada saja. Nah pintu tadi aku mati muni waktu aku disantet mati. Terus mati nolong. Kalau aku mati banyak ajalku. Tuh, cara Quran nasa suruh nasa atau tapi kan berarti disantet Gus kalah. Wong itu ditabrak ya mati, kena HIV ya mati, liver jantung ya. Soal sebabnya mati macam-macam. Tapi Quran duwe pakem, sebabnya macam-macam. Lah pokoke ida-ida dulu. Aku ahlul Quran ra ngarang, ono disantet wong maca donga. Ini biasa mong. Tapi aku yakin gak cerdas. Ya biasa. Yakin.
Mesti malaikat jamu pangeran. Ulama jarang pateni piye to, karep. Ora muat. Ya karepmu yo piye yo. Iku mantap. Saking kusudon kula teng pangeran. Dan itu sah ya, artinya untuk hubungan seorang hamba be Allah napa? Sangat sah. Sing mamang malah sing rasa. Lho kowe wani didelok pangeran atimu muni, aku dilindungi ta ora? Pangeran ngurusi aku ta ora? Kowe wani di ati ngono. Kula pede. Kula nate niki kisah nyata. Nate kula nyaran ya, ini ku teng pinggir sareane bapak nang wis sukun ngono dom ambek benang. Dorong bisa ra santai. Tiang rame mergi sakit kula. Mesti pikirane tiang sing disandet je induk. Ibu-ibu rada-rada cerita seputi ke jenengan. Wong tematan mriku berarti mboten mandi. Lu mau mandi niku ra akibate napa apa terjadi akibat napa-napa. Paling banter kula mandi. Niku mawon mandine ora sebab santai. Iki pancen wayahe napa? Apa susah sih kita Islam mulai cilik, iman mulai cilik, sehingga urip Allah matine krana Allah. Iman kok dibulan baleni piye. Mulai cilik kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Ora li standar lisi. Mane kita takut-takut kalau wah cocok gampang. Kalau satu mbak, gak usah ajaran. Ya, gak usah. Ben. Oh, kalau nanti, wah ngomong sama tuh pede, gua pede banget. Gua nanti orang kantor kalau kurang ajar sing seneng disit. Jinak wani kita jajal tak macam itu. Ayo wani ya, tapi kena mati. Aku rasa gujak, murah ngarah pengen menang aku. Wah wani. Pengiran itu perhitungan. Bodoh-bodoh mata ini apa? Mata ini kuda. Lalu belum darah di pengiran bodoh gak diperhitungan. Kenapa ini kan gak? Wajib saja. Ayo istighfar. Mau lama juga dolanan. Juga dolanan juga jalan-jalan. Ayo buat pede tenan urusan. Yo pede tenan maksudnya entek pede ne. Ini karena itu tadi kita ini hanya diwarisi Nabi Quran. Dan cara Quran pandang terhadap kematian, memandang kematian, ya ini mena sholati wa rizki wa mahyaya. Ya sudah itu pandangannya Nabi yang diwariskan ke kita. Kita pakai ila yaumil, ya ma ila yaumil liqa'illah kita pakai sampai ketemu Allah. Paham ya? Sampai kudu percaya wajib. Maksudnya ini akidah, tidak boleh main-main. Paham itu orang dolanan hukum betul. Kalau kita sudah pakai dolanan hukum, kita sudah jauh dari iman. Mengenai dari Nabi, lati ora tawala hamba tawala fakot. Rano, tiaro, rano kaya, rano sihir. Sihir itu hanya diceritakan dalam konteks fakta, tapi tidak diceritakan Quran dalam konteks hakikat. Jadi Quran mau cerita sihir itu apa? Wa ta'lamuna ma yadurruhum bala. Sihir itu anane madarat ora manfaat. Tapi kemudian Quran dikai kata jeda, cara bahasa nahwu jenis jumlah mutaridah. Jumlah mutaridah ini Quran apa? Wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa bi'id. Jadi Quran itu juga cerita sihir bahaya, tapi dikai jumlah mutaridah. Jumlah mutaridah ini yang kemudian menjadi akidah dasar, akidah pokok. Jumlah mutaridah rupanya apa? Wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa. Pada dasarnya semua itu tidak bahaya, tambah izin. Lah nek padha-padha ngono kan enak to. Ke mati ditabrak ya krana Allah, mati perang ya krana Allah. Mati disihir ya krana Allah. Soal sebab macam-macam. Mending itu kelaparan sing yo isin betul. Mati kok sebab apa? Kelaparan. Iku urusane gengsi gak apa-apa, misalnya mati apa? Kelaparan. Kulo niku mikir, sakniki kulo tambah lama penelitian tambah syukur. Kulo tak niki tambah bangga mbek Nabi Muhammad. Mane padha-padha maca selawat sampean mbek kulo mlo ganjarane beda. Mergo kulo paham tenan. Kenapa? Lho nggih. Kenapa kita harus utang jasa sama Nabi Muhammad? Lho nggih saiki sekarang Nabi Musa. Nabi Musa di era hidupnya memang enak. Mentang-mentang ditemani tongkat sakti. Enak, terhormat ya. Musuhnya rawani. Bahkan Bani Israel yang jelas-jelas gento akhirnya raiman, hakikatnya raiman, ibu-ibu iman. Mereka kuat ngadepi tongkatnya
Sinten Nabi? Nabi Muhammad loro kabeh ra andalan. Bocah yo mlayu terlunta. Dipuana ya sempal untune. Padahal Nabi Musa damai. Duwe apa? Tongkat tinggal pertunjukan sihir tinggal ulane gede dhewe. Wah, Nabi Musa payah. Barang nek laut merah diseblakno Fir'aun tenggel. Penak main instan deh. Main apa? Instan. Jadi kok politikus deh. Pokoke kebutuhan sesaat. Bareng ning gone ora-ora teh. Ora ana panganan ya akhire kok anjalna alaikum manan apa? Wassalam. Wae model instan. Wah akhire kauke ra iman piye? Wong kok parkir pengiran ngono dalam keadaan kelaparan atau ngono hujan mata. Nabi Muhammad buatan kelaparan gua cuma waktu terus. Orang akhirnya macam-macam nabi kok biasa-biasa. Jadi kalau aku ini kira juga nggak tahu ayah. Tapi justru itu kelebihannya Islam. Akhirnya awet Islam. Medhot dikawal dek nabi sing biasa-biasa. Wah, tironane gampang. Barang nak biasa tironane. Akhirnya warisnya nabi pirang-pirang jutaan miliaran. Mergo nabi biasa-biasa. Jadi niru nih. Lah nek misalnya niru Nabi Musa golek tongkat tok sak penggah. Paham ya? Lah nek niru Nabi Muhammad kan cukup nganggo Quran. Tuku 3.000 ngaji mek Gus gratis beres. Capek. Ora gampang. Jadi jenenge yuri dua dikumpul, ya ora gampang ora tau kayak tongkat golekake para pengen. Dan itu yang akhirnya abadi ila yaumil. Umpama Nabi Muhammad ninggal tekan mung delok-delokan ning museum. Lan kula niku kadang mati kaya Nabi Musa mergo sepurane Nabi Musa wong aku gelem ra gelem kudu ngelem partai kurmane Nabi Muhammad. Tapi Nabi ku karena husnul khuluq oleh nerangno ora kaya aku. Oleh nerangno ya kok ngene iki tok kabeh nabi dicata mukjizat sing dadekno wong-wong gelem iman gelem pun. Aku ra duwe dari Muhammad. Aku ra duwe. Mau aku duwe Quran, tapi dengan Quran ini aku berharap justru abadi pengikutku sampai dino. Dan itu nyata. Coba berapa juta umat Islam yang menjadi tetap Islam karena satu konsep Islam. Misalnya banyak sekarang orang jadi lonte. Kenapa tetap Islam tidak kecewa Islam? Karena dia tidak pernah janggal dengan Islam. Dia lonte, tetap lonte. Tapi dia tidak pernah janggal dengan Islam. Misalnya ketemu Gedo, nah Isa ya tobat, menunjuknya seperti itu metode yang diterapkan Quran. Karena tidak mungkin ada kiai pakai metode ini. Timbang kita lonte, ada kafir lain. Tidak andekan metode itu yang dipakai. Satunya kafir-kafir. Ono lonte, kafir itu dibagi ini di sini Islam. Ono maling gue. Kristen nih dibagi sini tutup Islam sama ada. Loh, itu ngaji itu tenang. Tapi gara-gara metode orang yang nakal kontobat diajak kembali ke jalan yang maka gendut-gendut ini tetap Islam. Dan tetap di hati mereka ingin tahu itu betapa pokok dari manhajul Islam itu akan ada. Ila yaumil ya. Ini al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka ya wa fi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-qayyum samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna risalana wa dzurriyyatuna wa man ahabbana wa tabi'ana rasulaka Muhammadan rasulatu alaihim ayatika yu'allimuhum kitab wal hikmata inna kadama. Rasulan ya Allah fi qayati hayatihi ya Allah yu'allimuna tasbihaka wa tahmidaka wa tasbihaka wa rasulan ya Allah yahudduna ya ila tasbihika wa tahmidika wa rasulan ya Allah lam na'lamhu wa lan na'lamahu illa annahu ya nabiyyun qad arsaltahu rahmatan lil alamin wa nur Allahumma ja'alna sayyidina Muhammadan wa innahu ya Allah alamana tasbihaka wa tahmidaka wa tasbihaka wa innahu ya Allah awrasana al-Qur'an kitabun azizun la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la yukhallif tanzilu min hakimin hamid Allahumma ja'alil Qur'ana rabbi'a qulubina ya Allah jala sudurina wa nura ya Allah
إلهنا ومجعل القرآن يوم الدنيا وإنا في القبر سبيل الصراط وإلى الجنة إلهنا أنت قيوم السماوات والأرض فأقمنا بشهودك بشهود القرآن وأقمنا يا الله بشريعتك من غير خوف ولا حذر ولا شك يا الله إلهنا عجل عنا شكنا وخوفا وأتنا بإسمتك وأحسننا الجميع فإنك العاصم وإنا لن نهلك وأنت معنا يا إلهنا يا إلهنا يا الله أنت قيوم السماوات والأرض فأقمنا بشهودك وحدك لا شريك لك أنت قيوم السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض أنت والي الدنيا توفنا مسلم على خدمة الصالحين إلهنا يا الله تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين